Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita segera mulai acara malam ini. Kepada Pak Heri, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Yuni. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita akan mempunyai harapan baru agar kita segera bisa bertemu secara tatap muka. Ya, karena udah 1 tahun ini kita selalu ketemunya secara virtual. Bapak Ibu, para sahabat KKS, terima kasih karena selama ini Bapak Ibu semua sudah demikian setia untuk mengikuti kegiatan KKS setiap hari Rabu. Kami sangat bersyukur karena partisipasi Anda. Tanpa Anda, kami bukan siapa-siapa. Malam ini kita akan isi dengan Go Kitab Suci Lingkungan bulan Januari tahun 2012. Temanya Y dan Y yang akan diambil dari Markus 1 ayat 7 sampai 11. Kalau melihat gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu, tentu kita sudah bisa menebak bahwa di Y dan Y itu adalah Yohanes dan Yesus. Kita nanti akan perkenalan secara khusus siapa itu Yohanes dan siapa itu Yesus. Kemudian kita mencoba mencari makna dari bacaan yang akan kita bahas malam ini, yang nantinya kita harapkan bisa menjadi guidance kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, kita mulai membaca bacaannya dulu, bacaan Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Silakan Pak San. Ya, mari. Bacaan Injil dari Markus 1 ayat 7 sampai 11. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, perikop yang akan kita bicarakan kali singkat, hanya 5 ayat, ya. Pasti nggak akan memerlukan banyak waktu. Mari kita mencoba untuk mengulas bersama-sama. Pada bacaan yang tadi dibacakan oleh Pak Santoso, kita bisa mengulasnya menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kita mengulas siapakah Yohanes Pembaptis itu yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kemudian bagian kedua
kita mengulas mengenai Yesus. Engkaulah anakku yang kukasihi, demikian firman Tuhan ketika Yesus dibaptis. Dan bagian ketiga, kita akan mencoba untuk menemukan pesan-pesan pokok dalam bacaan yang disediakan untuk kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, mari kita mengulas mengenai Yohanes. Yohanes yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Ayat 7 dan 8 pada bacaan yang dibacakan Pak Santoso tadi itu bercerita atau berkisah tentang Yohanes. Hal-hal pokok yang bisa kita catat adalah Yohanes adalah utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini sebetulnya kita bisa dapatkan dari perikop sebelumnya, yaitu yang ditulis oleh Markus untuk memperkenalkan siapa Yohanes itu. Tertulis di Markus bab 1 ayat 3. Ya. Hal yang kedua, ya, di ayat 7 kita bisa mengetahui bahwa Yohanes menunjukkan dirinya lebih rendah dibandingkan Yesus. Ya. Jadi Markus mencatatkan bagi kita bahwa pada kisah hidup Yohanes menunjukkan bahwa Yohanes itu menunjukkan dirinya lebih rendah dibandingkan Yesus. Kemudian di ayat 8, Markus menunjukkan pada kita bahwa Yohanes mengajak untuk menyambut kedatangan Yesus dengan pertobatan yang ditandai dengan baptisan air. Lah, apa sih bedanya baptisan Yohanes dan baptisan Yesus? Baptisan Yesus itu adalah menyempurnakan baptisan Yohanes. Baptisan Yesus disertai dengan kuasa Roh Kudus untuk memperbarui dan memberdayakan untuk meninggalkan cara hidup lama kita yang jauh dari Allah. Jadi di baptisan Yohanes kita dipertobatkan. Tanda pertobatan itu adalah dengan baptisan air. Nah, pada baptisan itu, setelah itu kita akan menerima Roh Kudus, yang dengan kuasanya akan memperbarui diri kita, memberdayakan diri kita, menguatkan diri kita untuk meninggalkan cara hidup lama kita, cara hidup yang jauh dari Allah. Keberadaan Yohanes itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Bila kita memeriksa perikop sebelum bacaan ini, yaitu di Markus bab 1 ayat 2, Markus mencatat bahwa Yohanes adalah suruhan Allah atau utusan Allah untuk mendahului
dan mempersiapkan jalan bagi jalan Allah. Ya. Kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, dalam hal ini adalah kitab Maleakhi, kitab paling akhir pada Perjanjian Lama, ya. Di Maleakhi bab 3 ayat 1, di situ tertulis, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan Maleakhi bab 4 ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, dari nubuatan Nabi Maleakhi ini, maka tidak heran kalau ada dalam kitab suci, kita mendapatkan kisah juga bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah dikira Nabi Elia yang datang kembali. Hal ini menarik sekali, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dari nubuatan tentang Yohanes ini terjadi suatu hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab Maleakhi yang merupakan kitab terakhir dari Perjanjian Lama menyambung, ya, ke kitab Perjanjian Baru, ya, di ayat-ayat awalnya. Jadi di sini kita bisa melihat kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nabi Maleakhi ini hidup di zaman penjajahan Persia. Pada waktu bangsa Israel telah selesai mendirikan bait Allahnya yang kedua. Kita lanjutkan. Kalau kita membaca Markus bab 1 ayat 6 tadi yang dibacakan tadi, ya, di situ tertulis Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini pun sudah dinubuatkan dalam kitab 2 Raja-Raja bab 1 ayat 8, ya. Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya, maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Kembali tadi di mana Yohanes Pembaptis, ya, sering disangkakan adalah Elia yang hadir kembali. Ya. Pada Markus bab 1 ayat 3, ya, tertulis, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah baginya. Ternyata hal ini yang ditulis oleh Markus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya, di bab 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 40 ini ditulis pada waktu masa pembuangan di Babel. Jadi kira-kira 500 tahun sebelum Yohanes Pembaptis. Ya. Begitu juga tadi kitab Maleakhi itu
setelah bait Allah kedua dibangun, jadi kira-kira adalah sekitar tahun 450 tahun sebelum Yohanes. Ya. Waktu yang sedemikian lama itu kemudian menjadi kenyataan juga. Ya. Makanya kalau kita membaca kitab suci ini, Bapak Ibu, kita bisa menyaksikan karya keselamatan Allah bagi manusia itu betul-betul hadir, betul-betul ada dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi dengan membaca kitab suci ini, kita mengetahui dengan pasti bahwa karya keselamatan Allah itu benar-benar ada dalam sejarah manusia. Bukan sebuah mitos, bukan sebuah cerita fiksi. Tetapi memang benar-benar terjadi. Benar-benar Allah hadir dalam sejarah manusia. Ya. Karya keselamatan Allah dimulai dari kehadiran Abraham. Ya. Yang kemudian tercatat di dalam kitab suci, ya, Abraham kemudian diteruskan oleh anak keturunannya, sampailah nanti puncaknya pada kehadiran Yesus, sang anak Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan semua manusia, termasuk kita. Itu tadi yang kita bisa dapatkan mengenai Yohanes Pembaptis. Sekarang kita mencoba untuk melihat mengenai Yesus. Ya. Di sini diberikan judul pada naskah yang telah diberikan kepada Bapak Ibu semua. Judul Engkaulah anakku yang kukasihi. Ini membicarakan ayat 9 sampai 11 dari bacaan yang kita baca tadi. Kata-kata engkaulah anakku yang kukasihi ini bukan pernyataan pengangkatan Yesus sebagai anak Allah. Bapak Ibu, ini sering disalahpahami, sering disalah-sangkakan bahwa Yesus diangkat sebagai anak Allah pada waktu masa pembaptisannya, pada waktu ada kata-kata engkaulah anakku yang kukasihi. Jadi ini sama sekali bukan pernyataan pengangkatan Yesus sebagai anak Allah. Namun pernyataan ini adalah bahwa sebelum pembaptisan Yesus adalah anak Allah. Dari awalnya Yesus adalah anak Allah. Ya. Identitas atau jati diri Yesus yang ditampilkan dalam Injil Markus pada awal, pada pertengahan Injil, dan pada akhir Injil. Jadi identitas pokok Yesus sebagai anak Allah itu ditampilkan oleh Injil Markus pada awal Injilnya, yaitu kisah mengenai pembaptisan yang ada di Markus bab 1 ayat 11. Kemudian di pertengahan Injil Markus pada peristiwa transfigurasi, yaitu peristiwa pada waktu Yesus menampakkan diri dalam kemuliaan
bersama dengan Musa dan Elia. Itu terdapat pada Markus bab 9 ayat 7. Dan juga terdapat di akhir Injil Markus, yaitu pada waktu Yesus wafat disalib, yang terdapat pada Markus 15 ayat 39. Nanti Bapak Ibu bisa memeriksa apa sih ayat-ayat itu, ya. Di situ semua menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Jadi di sini Markus ingin menyatakan kepada kita, ingin memberitakan kepada kita, ingin mewartakan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu yang kita bisa dapatkan mengenai Yesus dari bacaan yang kita baca pada malam hari ini. Nah, apa sih pesan yang kita baca tadi? Ya. Kalau kita amati, ya, dalam melaksanakan tugas perutusannya, Yesus dan Yohanes, keduanya itu berusaha taat dan setia. Dengan cara apa? Dengan cara berpusat pada kehendak Allah. Jadi, Yesus dan Yohanes itu di dalam menjalankan tugas perutusan yang berasal dari Allah, dia selalu taat dan setia pada tugasnya. Yaitu dengan cara berpusat pada kehendak Allah, bukan kehendak dirinya sendiri. Hal kedua adalah pelayanan yang rendah hati. Sebuah pelayanan yang bukan sekedar pemberian diri. Dalam mewartakan kerajaan Allah, kita hanya sekedar alat yang membuka jalan agar semakin banyak orang mengenal Allah. Yang kita dapatkan dari pelayanan Yesus dan Yohanes, ya, yang mewartakan Allah yang pengasih itu, ya, berupa pelayanan yang rendah hati. Pelayanan yang bukan sekedar memberikan dirinya bagi pelayanan itu. Namun, di dalam pelayanan itu, ya, terdapat suatu proses pembentukan diri. Ya. Membentuk dirinya, ya, adalah hanya sekedar alat. Sekedar alat yang dipergunakan oleh Allah, ya, untuk membuka jalan bagi banyak orang, ya, agar semua orang itu mengenal Allah. Ya. Nah, inilah indahnya perikop malam ini, ya, yang kita baca ini. Di dalam pelayanan, Yesus dan Yohanes selalu taat dan setia dengan berpusat pada kehendak Allah. Ya. Mereka mengabaikan dirinya sendiri, mengabaikan kehendaknya sendiri, yang menjadikan pusat dari kehidupannya, yang menjadi pusat dari pelayanannya adalah kehendak Allah. Hal yang kedua, pelayanan yang dibuat oleh Yesus dan Yohanes itu adalah pelayanan yang rendah hati.
Pelayanan yang bukan hanya sekedar memberikan dirinya untuk melayani, namun juga membentuk diri mereka, ya, bahwa dirinya itu hanya sekedar alat yang membuka jalan agar semakin banyak orang dapat mengenal Allah. Ya. Nah, dua hal itu Bapak Ibu, itu patut kita contoh, patut kita jalankan di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam kehidupan kita, tidak lain tidak bukan kita layani. Baik itu kita melayani keluarga kita melayani pasangan kita melayani anak-anak kita melayani cucu-cucu kita melayani tetangga kita melayani masyarakat kita. Di kantor kita melayani atasan kita juga melayani bawahan kita. Jadi sepanjang hidup kita sebenarnya itu adalah hidup pelayanan. Ya. Juga kalau kita aktif di dalam hidup menggereja, ya baik itu ada di lingkungan maupun di paroki, hidup itu adalah hidup pelayanan. Malam ini kita dituntun, ya, semacam apa sih pelayanan yang sebaiknya kita pakai, ya. Model pelayanan seperti apa yang hendaknya menjadi tuntunan kita. Di dalam perikop yang kita baca malam ini, Bapak Ibu, kita mendapatkan tuntunan itu. Ya. Hal yang ketiga, pesan dari bacaan yang kita baca malam ini adalah makna pembaptisan. Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti sudah dibaptis. Ya. Kita dibaptis seperti pada waktu Yohanes membaptis dulu adalah dengan air. Kepala kita dikucuri air oleh pastor. Ya. Nah, di dalam pembaptisan itu kita memperoleh rahmat pengudusan. Tapi karena pembaptisan kita itu dijalankan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita juga mendapatkan baptisan Roh Kudus. Ya. Tidak sekedar baptisan air, tapi dengan air sebagai lambang, kita juga mendapatkan curahan Roh Kudus. Ya. Curahan Roh Kudus yang nanti akan membantu kita, ya, di dalam mengubah pola hidup kita agar kita mampu hidup seturut kehendak Allah. Ya. Nah, cerita mengenai Yohanes dan Yesus ini, ya, memberikan suatu ingatan kepada kita, ya, mengenai baptisan yang telah kita terima. Ya. Baptisan yang telah kita terima, ya, adalah rahmat pengudusan, ya, dan rahmat untuk mengubah pola hidup kita untuk hidup seturut kehendak Allah. Ya. Injil yang kita baca malam hari ini sungguh singkat, Bapak Ibu, hanya 5 ayat. Ya.
tetapi makna yang kita dapatkan itu sungguh makna yang dalam, ya. Makna yang sangat mengena di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tadi dengan baptisan kita diubah, ya. Kita berbalik arah dari kehidupan yang jauh dari Allah menjadi kehidupan yang dekat dengan Allah. Ya. Nah, dari kehidupan yang dekat dengan Allah itulah kemudian kita menjalankan pelayanan kita, ya. Pelayanan yang isinya adalah taat dan setia, ya. Dan hanya berpusat pada kehendak Allah. Pelayanan yang rendah hati, pelayanan yang bukan hanya sekedar melayani saja, memberikan diri untuk melayani saja, bukan hanya itu, tetapi di dalam pelayanan itu sendiri kita membentuk diri kita, ya, untuk menjadi alat membuka jalan bagi banyak orang agar mereka dapat mengenal Allah. Ya. Demikianlah Bapak Ibu makna dari perikop yang kita baca malam hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa bantu kita semua untuk mengubah pola hidup kita, ya, terutama di tahun 2021 ini, ya. Kita bersyukur tahun 2020 telah lewat, tahun 2020 yang penuh dengan cobaan, penuh dengan kesedihan, ya. Kita sudah berhasil melewatinya. Mudah-mudahan di tahun 2021 yang penuh dengan harapan ini, ya, kemudian kita nanti bisa berkumpul kembali, bertatap muka, ada pertemuan tatap muka, ya, kita bisa menghadiri misa di gereja kembali, ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin sharing, ingin berbagi, silahkan. Saya kembalikan pada MC. Mungkin kalau ada ingin berpartisipasi, Bu Yuni. Ya, terima kasih Pak Heri. Di chat ada pertanyaan ya Pak ya. Ya. Dari saudari Cindy. Dari saudari Cindy. Pertanyaan yang pertama, berhubung dengan Markus 1 ayat 6, 2 Raja-Raja 1 ayat 8, Ya. tadi dan soal Maleakhi 4, katanya dinyatakan Elia. Pertanyaan saya, Elia di sini maksudnya sebutan apa nama? Sebab yang saya tahu selama ini, Elia adalah pribadi seseorang, bukanlah sebutan. Tolong dijelaskan ya Pak, ini lebih ke sebutan atau nama. Terima kasih. Baik. Itu Pak Heri, pertanyaan pertama. Ya. Elia itu memang nama Nabi Elia, ya. Jadi Maleakhi ini menubuatkan kalau nanti akan datang pada waktu Mesias datang itu akan didahului dengan kedatangan Nabi Elia. Ya. Nabi Elia itu
nabi yang demikian diagungkan atau dihormati oleh orang Israel, ya. Di sini juga terlihat pada waktu peristiwa transfigurasi, ya, Yesus terlihat bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Karena apa? Karena Nabi Musa dan Nabi Elia itu adalah nabi yang sangat diagungkan oleh orang Israel, ya. Nabi Musa dipercaya sebagai penulis dari Taurat, ya, dan Nabi Elia percaya bahwa dia diangkat ke surga. Ya. Di sini Nabi Meliaki itu menuliskan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu adalah kedatangan Mesias, ya, yang diharapkan oleh orang Yahudi atau orang Israel, ya. Nah, Nabi Elia itu sebetulnya hidup jauh sebelum Nabi Meliaki, ya. Nah, tapi Nabi Elia ini kan dikisahkan tidak mati, tetapi diangkat ke surga. Jadi nanti dari surga akan datang lagi. Nah, di sini, ya, Markus itu, ya, menuliskan bahwa yang mempersiapkan itu adalah Yohanes Pembaptis, sehingga kemudian di dalam perjanjian baru kita bisa baca banyak orang yang menyangka Yohanes Pembaptis adalah Nabi Elia yang datang kembali. Begitu kisahnya itu. Mudah-mudahan membantu, ya. Ya. Ada lagi, Bu Yuni? Ada lagi satu lagi dari Saudari Cindy juga. Pertanyaannya, dikatakan di bab yang kedua, pas membahas pokok pembahasan engkau anak yang kukasihi. Katanya anak Allah itu dibilang bahwa sebelum pembaptisan Yesus sudah dinyatakan sebagai anak Allah. Itu di mana? Bukankah sejak dibaptis barulah dia dinyatakan sebagai anak Allah? Itu pertanyaannya. Ya, justru inilah yang ingin ditegaskan, ya. Ingin ditegaskan bahwa pernyataan engkaulah anakku yang kukasihi ini, ya, pernyataan itu bukan pernyataan pengangkatan Yesus sebagai anak Allah pada saat itu, ya. Ini yang memang sering disalahartikan oleh khalayak pada umumnya, ya. Pernyataan itu, yaitu pernyataan engkaulah anakku yang kukasih itu sudah ada sebelum pembaptisan, karena Yesus itu adalah Allah, dalam hal ini adalah Allah Putra, ya. Jadi Yesus bukan kemudian seakan-akan adalah manusia yang kemudian menjadi Allah pada waktu dia dibaptis itu, gitu. Yesus dari awalnya itu sudah Allah Putra, sudah anak Allah, ya. Nah, pada waktu dibaptis itu, ya, Allah menegaskan bahwa yang datang ini adalah anak Allah, ya, adalah Allah sendiri, Allah Putra, ya. Maksudnya begitu, ya. Jadi karena kata-kata engkaulah anakku yang kukasih ini, ya, itu sering disalahartikan dengan adanya kata-kata yang terdengar dari surga itu, kemudian diartikan Yesus diangkat sebagai anak Allah, ya, pada waktu pembaptisan itu, ya. Padahal
Yesus itu sudah anak Allah dari mulanya. Karena Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah Allah Putra. Ya. Nah, di sini dalam hal ini kemudian diterangkan ya bahwa di Injil Markus ya itu ditegaskan 3 kali, yaitu ada di permulaan Injil, di tengah-tengah Injil, dan di akhir Injil ya, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah Putra. Yesus adalah Allah sendiri, yaitu ada di Markus bab 1 ayat 11, di peristiwa transfigurasi ya, di Markus bab 9 ayat 7, dan di akhir Injil Markus pada saat Yesus wafat di salib, yaitu di Markus 15 ayat 39 ya, begitu. Jadi ini kita ingin meluruskan bahwa tidak ada pengangkatan Yesus dari seorang manusia menjadi anak Allah. Karena Yesus itu memang anak Allah. Yesus itu adalah Allah Putra. Ya. Justru dia adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Ya. Itu juga yang sering dipermasalahkan oleh tetangga kita, karena tetangga kita ini sering mengartikan manusia yang diangkat menjadi Allah. Ya. Padahal dalam iman kita bukan seperti itu. Iman kita adalah Allah yang menjadi manusia, bukan sebaliknya. Ya. Mudah-mudahan membantu penjelasan ini. Ya, jelas. Saudari Cindy, apa mau nanya langsung? Kalau mau bertanya langsung, silahkan dibuka mic-nya. Ya, masih Mungkin ada lagi Bu ada Yuni? Bapak Ibu di chat nggak ada Pak? Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Ada yang mau bertanya langsung? Kalau di chat masih belum ada satu. MC di chat masih ada satu dari Pak Kelly. Pertanyaannya, kenapa Yesus minta dibaptis oleh Yohanes? Itu Pak Heri pertanyaannya. Ya, ini memang pertanyaan yang bagus karena ini mengherankan. Yesus Allah yang menjadi manusia kok minta dibaptis, ya? Nah, ini sekali lagi memberikan suatu makna kepada kita. Itu adalah suatu sikap kerendahan hati. Yesus ingin merendahkan, menanggalkan dirinya sebagai Allah, ya. Dia benar-benar menjadi manusia yang berlaku seperti manusia, ya, yang mau memberi contoh, ya, untuk sebuah pertobatan, ya. Jadi Yesus ingin memberi contoh kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya, datang kepada Yohanes untuk dibaptis, ya. Nah, pada masa itu, ya, dikatakan kan Yohanes itu ingin orang-orang bertobat. Tanda dari pertobatan itu adalah dibaptis di Sungai Yordan, ya. Di sini Yesus, ya, memperlakukan dirinya benar-benar sebagai manusia, ya, yang dia memberi contoh, ya, untuk bertobat, ya, dengan tanda dibaptis, ya. Kalau kita berpikir secara manusiawi, kita yang mempunyai iman bahwa Yesus adalah Allah sendiri, tentu sulit diterima. Loh, Yesus Allah
tidak berdosa, untuk apa bertobat? Dibaptis oleh Yohanes kan tanda pertobatan. Dia kan nggak perlu pertobatan, gitu kan? Itu adalah logika kita. Tetapi hendaknya kita berpikir bahwa Yesus ingin memperlakukan dirinya sebagai manusia, layaknya manusia. Ya. Dia ingin memberi contoh, ya, kepada manusia-manusia lain sebuah pertobatan yang ditandai dengan baptisan di Sungai Yordan. Ya, mudah-mudahan membantu jawaban saya. Ya. Ya, Baik. Ada lagi? Ada lagi, Bapak Ibu bisa langsung. Kalau belum ada, sambil menunggu, saya ingin sedikit cerita mengenai gokil, ya. Apa itu gokil? Kenapa diadakan gokil oleh Keuskupan Agung Jakarta? Ya, karena ini kadang-kadang juga banyak dipertanyakan. Ya. Kita semua memahami bahwa pertemuan yang membahas kitab suci itu sering dihindari oleh umat. Ya, itu bisa dimaklumi. Karena apa? Karena kita sebagai orang Katolik, ya, sudah 500 tahun kita nggak pernah megang kitab suci. Sejak terjadinya peristiwa pemisahan oleh gereja reformasi atau gereja Protestan, yang membaca kitab suci adalah kaum klerus, ya, diakon, pastor, uskup, dan paus, ya, ditambah dengan rohaniwan, ya, yaitu para bruder dan suster. Sedangkan kaum awan itu cukup mendengarkan ceritanya saja, dibacakan kemudian diceritakan maknanya apa. Selama 500 tahun kita terbiasa dengan itu sampai masa Konsili Vatikan II, ya, yang di situ kemudian diputuskan bahwa umat Katolik, ya, harus dekat dengan kitab suci, karena kitab suci adalah salah satu pilar iman kita sebagai umat Katolik. Ya. Kita mempunyai 3 pilar iman. Yang pertama kitab suci, yang kedua tradisi suci, dan yang ketiga adalah magisterium, ajaran gereja. Ya. Tradisi suci dan magisterium itu tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Harus yang sejalan dengan kitab suci. Karena itu kitab suci memegang peran yang sangat sentral. Karena itulah umat Katolik harus mengenal kitab suci. Sejak Konsili Vatikan II itulah dimulailah kemudian gerakan untuk mengenalkan kitab suci, mengenalkan kembali maksudnya, ya, kepada umat Katolik. Gerakan-gerakan pengenalan kembali kitab suci kepada umat Katolik dilakukan secara masif, ya. Nah, sekarang sudah 55 tahun semenjak Konsili Vatikan II sudah mulai dilihat hasilnya. Sudah terlihat sekarang umat Katolik tidak begitu canggung di dalam membaca kitab suci. Ya. Hanya terjadilah sebuah kesulitan. Karena apa? Karena terjadi sebuah segmentasi atau pemisahan atau terbaginya atas segmen-segmen. Seseorang yang kemudian mempunyai minat atas kitab suci tentunya mempelajari kitab suci. Orang-orang yang belajar secara intensif kitab suci, memperdalam pengetahuannya secara intensif,
tentu mempunyai pengetahuan kitab suci yang sangat mumpuni. Ya. Sebagian orang yang lain belum begitu tertarik pada kitab suci, ya, nggak bisa mengimbangi. Pada waktu terdapat pertemuan-pertemuan yang membahas kitab suci, terjadi sebuah gap, sebuah jurang antara mereka yang sudah fasih berkitab suci dan yang masih gamang di dalam berkitab suci. Ya. Sehingga di dalam percakapan dalam pertemuan itu, ya, orang-orang yang sudah fasih tentang kitab suci, dialah yang memegang roh, ya, yang kemudian memegang perbincangan di dalam pertemuan itu dengan bahasa-bahasa, istilah-istilah yang kurang bisa dipahami oleh yang lain. Ya. Karena itulah kemudian banyak umat yang merasa kalau datang ke pertemuan kitab suci menjadi nggak mengerti apa-apa, nggak menangkap apa yang ada di dalam pembicaraan dalam pertemuan itu. Ya. Nah, disitulah persoalan yang ingin dikatakanlah didekatkan atau persoalan itu ditiadakan, ya, dieliminir oleh Go Kitab Suci Lingkungan ini. Ya. Bahasan yang ada di dalam Gokil, ya, itu adalah bahasan yang sederhana, bahasan yang mudah, ya, tidak penuh dengan teori-teori, metode tafsir kitab suci yang kadang-kadang itu membuat sulit bagi umat yang ingin memahami kitab suci. Ya. Karena itulah diadakan pertemuan semacam ini. Jadi di sini pun diminta yang sesuai dengan tema kita malam ini, makna yang kita bisa dapatkan di ini, teman-teman yang sudah fasih tentang kitab suci, hendaknya dimohonkan untuk bisa istilahnya mempunyai bahasa yang lebih sederhana di dalam pertemuan-pertemuan lingkungan yang membahas tentang kitab suci, agar semua yang hadir di dalam lingkungan itu bisa menangkap dan kemudian tertarik. Ya. Banyak umat lingkungan tidak tertarik karena tidak bisa menangkap apa yang dibicarakan. Ya. Jadi kalau istilah orang Betawi, saya hadir sebagai kambing congek, gitu ya. Sudah kambing congek lagi, ya, nggak bisa apa-apa itu, ya. Nah itulah, itu makanya diadakan Gokil ini. Maka saya mengajak kepada teman-teman semua yang ada di lingkungan, bila ada kesempatan dan kalau pada saat ini kita hanya bisa pertemuan online, apabila lingkungan atau wilayah sudah mempunyai kemampuan untuk adanya pertemuan virtual, adakanlah pertemuan Gokil ini, ya. Tema dari yang disediakan oleh Keuskupan itu sudah sederhana, ya. Kemudian pilihlah fasilitator, ya, sebaiknya dari orang lingkungan sendiri, ya, yang bisa berbicara secara sederhana, ya, kepada umat lingkungan yang lain, ya, sehingga umat lingkungan merasa tertarik untuk datang ke pertemuan itu, bisa ikut berpartisipasi di dalam pertemuan itu, tidak hanya sekedar, ya, sebagai pelengkap penderita begitu, ya. Itulah yang dimaksudkan dengan pertemuan Gokil, ya. Jadi sekali lagi, ya, Keuskupan mengadakan Gokil ini bukan untuk menjadi beban bagi lingkungan, tapi sebetulnya ingin membantu
agar umat lingkungan itu lebih dekat kepada kitab suci, karena kitab suci itu sangat penting bagi kehidupan iman kita. Dia adalah pilar yang terpenting dari 3 pilar iman kita sebagai umat Katolik. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu kita menjadi bersemangat di dalam mengadakan pertemuan kitab suci. Baik, Bapak Ibu, sudah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Di chat ada itu, ada pertanyaan dari Pak Kelik. Pak Kelik. Y dan Y ini saudaraan kan? Seberapa Ya. dekat menurut kitab suci? Ya, Y dan Y itu bersaudara karena Yohanes itu adalah anak dari Elizabeth yang merupakan saudara dari Maria, ibu dari Yesus. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya masih saudara. Itu akan sangat jelas kalau kita membaca Injil Lukas. Ya. Di dalam Injil Lukas itu diceritakan secara lengkap hubungan antara Yohanes dan Yesus, persaudaraan antara Yohanes dan Yesus. Ya. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Yunita, Ya. Ya, Pak. saya boleh mengajukan pertanyaan, bukan pertanyaan, minta keterangan. Boleh, Pak. Langsung aja, Ya. Pak Harun. Ya, Pak Heri, Ya, Pak Harun. setelah dibaptis, Ya. Tuhan Yesus itu ada suara dari langit ya. Ya. Saya yang mau minta penjelasan itu yang di Matius sama yang di Markus yang kita baca hari ini, Ya. ada sedikit beda Pak ya. Ya. Apakah itu tujuan pendengarnya yang memang berbeda atau bagaimana keterangannya Pak? Ya, Pak. Memang di kitab suci itu untuk sebuah peristiwa, terutama di keempat Injil kita itu, Pak, di dalam satu peristiwa sering terjadi kata-kata yang berbeda, karena seperti kita ketahui sebetulnya Injil itu kan ditulis untuk jemaat mereka masing-masing. Jadi Markus menulis untuk jemaatnya Markus, Matius menulis untuk jemaatnya Matius, ya, dan Lukas untuk jemaat Lukas, Yohanes untuk jemaat Yohanes. Mereka biasanya mempunyai tujuan tertentu, biasanya adalah untuk menyemangati jemaat yang bersangkutan, Pak. Sehingga ya, bisa saja kata-katanya berbeda, ya sedikit tidak sama, tetapi sebetulnya maknanya sama, Pak. Gitu, Pak Harun. Ya. Mungkin Kalau bisa, ya. Saya begini Pak, menangkapnya agak ada sedikit beda. Kalau yang dari Matius itu, Ya. saya seolah-olah menangkapnya itu dari atas itu menyampaikan berita ini kepada orang banyak, bukan kepada satu orang saja. Tapi kalau yang di Markus, ini sepertinya Allah ngomong langsung kepada Yesus. Ya. Kalau saya merasa begitu Pak.
Ya, ya memang tertulisnya seperti itu, Pak. Ya, nah, Matius menulis seperti itu dan Markus menulis seperti yang ditulis oleh Markus itu. Mereka sebetulnya mempunyai tujuan masing-masing untuk jemaatnya masing-masing, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau begitu, saya ambil kesimpulan tujuan suara dari surga itu hanya menguatkan atau menegaskan identitas anak Allah ini, Yesus itu. Identitasnya. Ya, betul, Pak. Ya, betul, Pak. Betul, betul banget, Pak. Pak Heri. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Silakan, Bapak Ibu. Kebetulan Injil yang kita bahas malam ini itu sangat singkat, sangat mudah, ya. Jadi pasti mudah dimengerti, ya. Pasti sangat mudah untuk difahami. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan aja, Bu. Oke, ya. Terima kasih Pak Heri untuk pembahasan tentang Y dan Y malam ini, juga penjelasannya tentang gokil. Ada sedikit pengumuman dari KKS untuk minggu depan. Selama 3 minggu berturut-turut, yaitu tanggal 13, tanggal 20, dan tanggal 27 Januari, KKS Kelapa Gading akan menyelenggarakan pengajaran berseri mengenai Injil Markus yang akan dibawakan oleh Romo Vitus Rubianto. Pengumuman dan undangan link akan diinformasikan kemudian. Mohon Bapak, Ibu, dan saudara-saudari meluangkan waktu untuk pengajaran berseri tersebut. Bagi Bapak Ibu yang belum menulis nama lingkungan paroki, masih kami nantikan di kolom chat ini. Selanjutnya, sebelum doa penutup, kita akan foto bersama untuk dokumentasi kami. Silahkan videonya ditampilkan, dibuka semua. Pak Santoso, tolong ya Pak Santoso foto. Baik, Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Mohon video bisa diaktifkan supaya kita bisa melihat dan mengenal satu sama lain. Kita akan berfoto 3 kali ya, ada jumlahnya ini cukup banyak. Jadi siapa? Ya. Lingkungan kita? Enggak, oke. Siap, ada yang belum tampil? Masih banyak yang belum tampil ya. Ayo kita akan mulai foto. Ini frame yang pertama, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar, saya save dulu. Ini yang kedua. Siap. 1, 2. Ya, sebentar, saya save dulu. Dan ini yang ketiga ya. Mohon Ibu Bapak, masih banyak yang belum membuka videonya. 1, 2. Ya.
Baik, Ibu Bapak, pengambilan foto sudah. Terima Terima kasih. kasih, masih banyak yang belum membuka videonya, hanya tertera namanya saja jadinya. Oke, silakan. Ya, lanjutkan. terima kasih Pak Santoso. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berpisah, kita akan sama-sama berdoa dan doa penutup akan dibawakan oleh Cihyani. Silakan Cihyani. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua yang sudah bergabung. Kita segera akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, tidak henti-hentinya kami bersyukur karena begitu banyak pewahyuan yang Engkau nyatakan kepada kami. Pada malam hari ini, Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah anak Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami manusia lemah, kami tidak ada apa-apanya, seperti Yohanes Pembaptis. Ia menyatakan kerendahan hati, tetapi ia menyiapkan satu jalan bagi Engkau yang maha besar. Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami melayani di dalam keluarga, dalam gereja, pekerjaan, dan banyak lagi tempat. Semoga Engkau memampukan kami dengan kerendahan hati agar kami bisa menampakkan Engkau Allah yang maha besar. Tuhan, kami tidak henti-hentinya meminta pertolongan-Mu untuk tetap menyertai kami, karena tanpa kami tidak akan mampu melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan Engkau. Malam hari ini Tuhan, karena Engkau sudah menyatakannya kepada kami, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Biarkanlah hidup kami menyatakan juga dalam perkataan dan perbuatan kami. Semoga hari-hari kami boleh isi dengan pewahyuan Engkau sebagai Allah yang hadir bagi kami manusia yang berdosa. Hari ini kami akan tutup Tuhan dengan hal-hal lain, dengan tetap menyertakan Engkau dalam kehidupan kami di akhir hari ini. Sertai kami, lengkapi kami, agar kami boleh tetap menyatakan esok hari dan kehidupan kami selanjutnya. Agar kami tetap boleh menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah masyarakat kami, terutama di dalam pelayanan kami di keluarga masing-masing. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu Allah yang maha besar, sehingga kami boleh tetap menyatakan dan berani mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Ini semua kami mohon demi perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.